Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kirana Citaranggani Sukma dari kelas A Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan membahas materi tentang keterampilan fasilitasi. Pasti kalian akan bertanya-tanya, apa sih fasilitasi itu? Oke, next. Apa itu fasilitasi? Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang mencakup pemahaman, tindakan, dan keputusan yang dilakukan seseorang guna membantu atau mempermudah sekelompok orang mencapai tujuan mereka. Kegiatan fasilitasi ini ditunjukkan pada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan untuk memudahkan pekerjaan atau membantu masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi. Oke, next. Fasilitasi berasal dari kata fasil, dari bahasa Perancis, dan facilis, dari bahasa Latin, artinya mempermudah. To facilitate atau to make easy, yang artinya mempermudah, mengurangi hambatan, dan membantu pekerjaan. Oke, next. Apa sih manfaat dari fasilitasi tersebut? Fasilitasi sangat bermanfaat untuk pendampingan sekelompok masyarakat dalam memecahkan masalah atau persoalan yang mereka hadapi. Contoh dari kegiatan fasilitasi tersebut adalah pelatihan dan bimbingan atau pemberdayaan organisasi di LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Oke, next. Bagaimana fasilitasi yang baik? Fasilitasi yang baik adalah transparan. Artinya, fasilitasi memiliki satu perhatian saja terhadap audiens. Menciptakan fasilitasi yang mudah, efektif, dan efisien. Artinya mudah itu adalah melibatkan peserta untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan fasilitasi tersebut. Dalam kegiatan fasilitasi mengharuskan peserta untuk aktif berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Next, peran fasilitasi. Yang pertama adalah membahas materi yang berkaitan dengan problem solving. Fasilitasi ini adalah suatu kegiatan yang membahas materi yang berkaitan dengan problem solving atau solusi yang kita temukan untuk menghadapi atau memecahkan masalah masyarakat. Yang kedua, memberikan gagasan atau ide atau memberikan pendapat. Nah, dalam kegiatan fasilitasi tersebut adalah secara aktif dilibatkan tim atau seorang fasilitator untuk mengeluarkan gagasan, ide yang mereka punya atau memberikan pendapat untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, sebagai tool giver. Kegiatan ini sebagai tool giver atau pemberi alat bantu untuk memudahkan sebuah proses mencapai tujuannya dengan cara berdiskusi. Tool giver atau pemberi alat bantu tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan yang membangun keaktifan tim untuk dilibatkan dalam kegiatan fasilitasi tersebut, sehingga masyarakat dapat berdiskusi dan berdialog. Yang keempat, sebagai proses edukator atau pendidik proses. Jadi kegiatan fasilitasi ini menitik beratkan pada proses, bukan pada hasilnya. Jadi bagaimana kita berproses, bagaimana cara kita untuk berproses untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Bagaimana cara mencapai hasil yang diinginkan dalam suatu pertemuan. Misalnya, 4 kali 3 sama dengan berapa? Yang menjadi pertanyaannya, kita tidak bertitik tumpu pada hasilnya. 4 kali 3 sama dengan 12. Tetapi, bagaimana cara kita atau proses kita untuk mencapai hasil angka 12 tersebut? Bisa dibagikah, dikalikah, ditambahkah, dikurangkah? Biasanya kegiatan fasilitasi ini mengidentifikasi masalah-masalah masyarakat yang dihadapi dan bagaimana cara kita atau solusi kita untuk menghadapi masalah tersebut. Oke, next. Hambatan fasilitasi. Dalam suatu kegiatan pasti adanya hambatan atau tantangan, itu pasti ada. Seperti hambatan fasilitasi itu pandangan yang berbeda terhadap peran dan pekerjaan seorang fasilitator.
Mengapa bisa ada pandangan yang berbeda-beda atau perspektif yang berbeda-beda? Karena dalam kegiatan fasilitasi itu merupakan melibatkan sekelompok masyarakat. Sasaran kegiatan fasilitasi tersebut masyarakat. Dari masyarakat tersebut mempunyai kepala yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda-beda, perspektif yang berbeda-beda, maupun pengalaman yang berbeda-beda. Sehingga munculnya berbagai banyak pendapat atau ide-ide yang dikeluarkan. Cara menghadapi perbedaan pandangan atau perbedaan perspektif tersebut adalah memastikan adanya kejelasan harapan anggota kelompok atas peran fasilitator. Yang kedua, menciptakan pemahaman bersama tentang peran fasilitator. Jadi, apa saja peran fasilitator dalam kegiatan fasilitasi tersebut? Yang ketiga, memberikan penjelasan tentang peran fasilitator. Memberikan penjelasan, pemahaman, dan kejelasan harapan yang ingin dicapai. Karena seorang fasilitator itu hanya membantu masyarakat dalam mencapai target atau tujuan mereka. Oke, next. Karakter utama. Karakter utama yang harus dimiliki seorang fasilitator. Fasilitator itu merupakan orang yang memimpin kegiatan fasilitasi tersebut ya. Karakter utamanya adalah adil, terbuka, dan bertanggung jawab pastinya, sehingga setiap individu dapat berpartisipasi dengan seimbang. Karakter utama ini harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Karena kegiatan fasilitasi ini melibatkan tim harus aktif, sehingga fasilitator harus adil dan terbuka. Hal yang penting adalah netral. Seorang fasilitator itu harus netral, tidak berpihak pada manapun. Oke, next. Keterampilan fasilitasi. Inti dari pembahasan kita hari ini adalah keterampilan fasilitasi. Namun di sini saya menjelaskan tentang apa itu fasilitasi, apa saja perannya, apa saja hambatannya. Dengan mengetahui semua aspek fasilitasi tersebut, kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang fasilitator yang baik itu harus bagaimana. Ketika kita mengetahui fasilitasi itu apa, hambatannya apa saja, peran kita di kegiatan tersebut apa saja. Jadi mengerti semua aspek itu, kita bisa memposisikan diri kita sebaik mungkin untuk menjadi seorang fasilitator dalam kegiatan fasilitasi tersebut. Yang pertama nih, keterampilan fasilitasi adalah kecerdasan emosional dan pengaturan diri. Kesadaran diri membuat kita lebih memahami diri sendiri, bagaimana perasaan kita, mengenal kekuatan dan kelemahan kita, mengenali situasi dan bagaimana perasaan kita mempengaruhi orang lain dan dalam hubungan emosional yang terjalin. Yang harus kalian ketahui, menjadi seorang fasilitator untuk memimpin kegiatan fasilitasi itu tidaklah mudah. Karena seorang fasilitator itu harus mengubah pola pikir atau mindset masyarakat untuk mencapai target dan hidup yang lebih baik. Umpamanya, kita mempunyai kebiasaan buruk. Nggak semudah membalikkan telapak tangan untuk mengubah kebiasaan buruk tersebut menjadi kebiasaan yang baik. Sehingga seorang fasilitator sebelumnya atau awal langkah yang harus dilakukan sebelum memperbaiki orang lain atau masyarakat, kita harus memperbaiki diri kita dulu sendiri. Dengan kita memperbaiki diri kita bisa menyebarkan kebermanfaatan bagi orang lain. Dalam kecerdasan emosional dan pengaturan diri ini, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, mengatur diri kita, memperbaiki diri kita terlebih dahulu sebelum memperbaiki diri orang lain atau masyarakat. Ini merupakan tugas yang paling sangat sulit. Tidak sulit. Jika kalau kita punya niat pasti ada jalannya. Ya. Yang kedua, motivasi dan empati. Seorang fasilitator dalam menjalani kegiatan fasilitasi tersebut harus mempunyai motivasi diri. Sehingga dalam melakukan fasilitasi senantiasa selalu memberikan hal yang terbaik dalam fasilitasi. Setiap kita bergerak atau kita melangkah,
Kita harus mempunyai niat atau alasan kita bergerak, atau motivasi atau dorongan dari dalam diri kita. Mengapa kita harus bergerak? Apa alasannya atau dasarnya kita melakukan hal tersebut? Seperti itu. Dengan memotivasi diri kita, kita akan melakukan hal yang terbaik dalam kegiatan fasilitasi tersebut. Dan empati. Empati merupakan bentuk kepedulian kita. Merupakan wujud dari tindakan kita sepemahaman atau peduli kita terhadap masyarakat. Mungkin seorang fasilitator itu adalah pekerjaan yang paling tulus. Ya, karena hati, pikiran, dan perbuatan harus selaras dengan apa yang diwujudkan untuk masyarakat. Karena kita dalam mencakup lingkungan yang makro dalam masyarakat yang luas. Jadi kita harus paham bagaimana kita terjun di masyarakat, bagaimana kita menghadapi masyarakat tersebut dan psikologinya, perasaannya, pemahamannya, untuk mengubah suatu pola pikir atau mindset mereka. Intinya untuk mencapai hidup yang lebih baik. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih baik, yang maju. Oke, next. Yang ketiga ya, keterampilan berkomunikasi. Pemimpin fasilitatif harus memiliki keterampilan sosial sebagai dasar melakukan fasilitasi. Dalam hidup bermasyarakat dibutuhkan komunikasi yang baik. Hal yang utama, keterampilan berkomunikasi. Komunikasi merupakan media pengantar antara masyarakat dengan fasilitasi. Jelas, kegiatan fasilitasi ini mengharuskan tim untuk aktif, dan seorang fasilitator harus terbuka, harus netral, dan harus membangun kepercayaan diri timnya untuk aktif berpartisipasi. Tentu saja, dalam menghadapi masyarakat, kita harus mempunyai skill komunikasi yang baik. Bagaimana cara kita berbicara, cara kita menghadapi sikap masyarakat itu dengan baik. Cara bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Komunikasi itu penting. Dengan berkomunikasi kita bisa menjalin suatu hubungan yang baik dengan masyarakat. Yang keempat, pendengar yang baik untuk kelompok. Fasilitator harus mampu menciptakan ruang yang nyaman untuk tim, memberdayakan dan bergerak maju untuk mencapai tujuannya. Di sini pemimpin fasilitatif harus memahami timnya, mencari solusi dalam setiap masalah atau persoalan yang mereka hadapi, dan membangun kepercayaan diri pada tim, serta keterlibatan tim untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Sebagaimana pemimpin fasilitatif menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, namun tetap integritas. Apabila masyarakat nyaman, mereka akan senang, mereka akan aktif. Dengan lingkungan yang nyaman, masyarakat bisa memposisikan diri mereka sebaik mungkin. Oke, demikianlah penjelasan atau pembahasan materi kali ini tentang keterampilan fasilitatif. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan untuk diri kalian sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.